Gojek mengubah hidup kita semenjak 5 tahun lalu. Apakah ada pengaruh dari iklan-iklan nyeleneh mereka? Apa itu Gojek? Ini pertanyaan sulit, karena saya lupa kapan terakhir kali sebuah subjek bisa dijelaskan dengan definisi berbeda seiring tahun yang berjalan. Tahun 2015, ia adalah sebuah layanan ojek online yang pelan-pelan mengubah kebiasaan bertransportasi di kalangan masyarakat urban. Saya dulu tertolong dengan adanya Gojek yang mempermudah akses perjalanan dengan tarif yang masuk akal. Tahun-tahun setelahnya, Gojek menjadi layanan transportasi berbasis ojek motor dan taksi mobil. Kemudian menambahkan layanannya menjadi pengiriman barang dan makanan. Lalu menambahkan lagi fitur uang elektronik, pembayaran untuk hal lain, lalu ini, lalu itu, dan sebagainya. Ia menjadi sebuah holding bagi banyak layanan hidup masyarakat yang sejauh ini masih didominasi konsumen urban atau kota. Kita belum melihat ujung evolusi dari Gojek. Tapi satu yang pasti, pertumbuhan layanan itu dibarengi dengan produksi iklan yang mendukungnya. Iklan dengan tujuan mendasar sebagai sarana promosi kreatif bagi sebuah produk menjadi ruang kreasi yang sungguh-sungguh dimaksimalkan Gojek, terutama dengan kehadiran Gojek Creative Lab, entitas berbasis creative agency yang memproduksi iklan-iklan untuk Gojek. Dengan sokongan budget marketing yang besar, ditambah lagi keleluasaan berkreasi, tak heran Gojek melahirkan berbagai jenis iklan yang cukup out of the box dan jadi bahan perbincangan masyarakat. 1 dekade terakhir ini, kalau diingat-ingat, ada beberapa konten iklan berbasis video promotion atau juga TVC yang mencuri perhatian saya, yaitu KitKat dengan Henshinnya, Indo Es Krim Nusantara, Daihatsu Sirion, Ramayana dengan Nasi Daria, Head and Shoulders Jota Slim, dan masih banyak iklan lainnya. Lalu tentu saja ada iklan-iklan Gojek di periode ini. Ini menunjukkan kalau industri periklanan masih sangat berjalan sehat dan makin maju. Semoga terus begitu. Pembacaan untuk video-video iklan pun berkembang. Ia bisa ditinjau secara estetik atau mungkin kritis, jadi tidak hanya sekadar dikonsumsi. Salah satunya melalui Circuit of Culture yang dikembangkan Paul Duguay dan Stuart Hall. Circuit of Culture merupakan sebuah konsep pembacaan terhadap artefak budaya, termasuk di dalamnya iklan. Pembacaan COC menggunakan 5 perspektif yang saling terkait. 1. Representasi, 2. Identitas, 3. Konsumsi, 4. Regulasi, dan 5. Produksi. Dari 5 perspektif tersebut, produksi iklan akan mampu dilihat tidak hanya sebagai instrumen marketing, tapi adanya ideologi dan berbagai komponen humaniora di dalamnya. Mungkin hal ini sulit dipahami, tapi tenang. Agar memudahkan Anda mengerti, saya menyederhanakannya menjadi 3 perspektif saja, yaitu idea, message, dan audience. Ketiganya tetap terhubung satu sama lain, dan saya rasa lebih mudah digunakan untuk membaca video-video iklan ini. Idea mewakili riset mendasar yang akan melahirkan konsep atau ide iklan. Message adalah apa yang ditampilkan dalam video iklan tersebut, dari simbol dan treatment visual, storytelling, sampai copywriting. Audience adalah konsumen iklan, tentang identitas mereka dan bagaimana iklan ini menyasar mereka untuk dikonsumsi. Ada 3 video produksi Gojek yang saya pilih. 1. Cerdikiawan, 2. GoPay Bu Siska, dan 3. Joe and Jack. Pemilihan ketiga konten ini didasari pada pilihan pribadi saya, bahwa ketiganya memberi dampak unik bagi brand Gojek.
Konten pertama adalah sebuah video perkenalan produk di tahun 2019 yang menampilkan dua maskot terbaru Gojek, yaitu Joe dan Jack. Keduanya punya looks yang berbeda total dengan karakteristik yang berbeda pula. Binaritas kedua karakter memberikan efek komikal lewat interaksi yang berisi berbagai pelanggaran maksim percakapan. Ide dari konten ini adalah relasi antara driver dan pengguna jasa yang merupakan relasi paling fundamental dari jasa transportasi Gojek. Sosok pengguna jasa diwakili Joe, dan driver diwakili oleh Jack. Message dari konten ini ditampilkan dengan narasi yang receh, penuh komedi, dengan penggambaran visual yang light dan bernuansa sketsa komedi. Dan jokes tadi akrab di kepala para audiens, yaitu pengguna Gojek di kategori usia muda termasuk para mitra driver. Hal ini ditunjukkan oleh karakter Joe dan Jack yang digambarkan berusia muda. Kunci dari konten ini adalah merepresentasikan dua stakeholder penting, yaitu mitra driver dan pengguna. Ketika akhirnya maskot Joe dan Jack makin meledak saat diaplikasikan ke konten tata cara pemilu, kita tahu bahwa cara terbaik menggapai hati kaum muda adalah dengan komedi yang up to date. Cerdikiawan. Rasanya konten ini adalah magnum opus dari Creative Lab sejauh ini. Ada penggalian kreativitas yang buat saya sangat dalam. Ia benar-benar meminjam berbagai elemen pop kultur yang punya demografi kompleks, namun berhasil dikemas secara luar biasa. Saya rasa ide dasarnya sangat sederhana, menampilkan Gojek sebagai solusi kehidupan dengan tagline "Pasti ada jalan". Secara denotatif, pesan ini menunjukkan kualifikasi Gojek sebagai jasa transportasi yang memudahkan perjalanan. Secara konotatif, ia bisa diartikan sebagai kemampuan manusia untuk mencari cara. Dan Gojek memilih konsep yang konotatif namun tetap bisa membawa value proposition mereka. Konsep life hacking yang sering ramai di Facebook pun jadi pondasi konten. Alih-alih dibawakan secara straightforward atau light, mereka memilih metode komunikasi yang di luar nalar, memakai modifikasi retorika mata najwa. Pesan dalam konten pun ditampilkan dengan gaya serupa orasi Najwa Shihab, penuh rima, namun secara kopi dibuat agar menampilkan kejenakaan dari aktivitas life hacking. Tubrukan elemen serius bercanda ini diwadahi scoring musik yang minimalis dengan sebuah biola yang senyap tapi uplifting, yang makin membuatnya kompleks sekaligus memberikan katarsis manakala logo Gojek muncul di penutup video. Ditambah lagi dengan permainan tema yang memelesetkan cendekiawan menjadi cerdikiawan, ada kesan dewasa namun tetap playful di dalamnya. Konten ini tentunya tak hanya dinikmati atau dimengerti anak muda saja. Dengan mengambil gaya komunikasi ala Najwa yang juga banyak dikonsumsi generasi lebih tua, maka cerdikiawan mampu menggapai banyak segmen usia. Itulah alasan saya menobatkan cerdikiawan sebagai magnum opus dari Creative Lab. Ia adalah sebuah konsep orisinil yang begitu kreatif dan bisa mengikat banyak golongan masyarakat. GoPay Bu Siska. Saya tidak tahu nama real konten ini, tapi ia adalah salah satu konten advertising terbaru Gojek yang sangat tidak umum. Kalau Anda penggemar tema-tema surrealistik ataupun fiksi ilmiah, maka video ini akan terasa sangat dekat. Ya, betul sekali. Ada elemen isekai ala-ala. Ide utamanya datang dari GoPay sebagai metode pembayaran anti drama. Yang menarik, ide tadi dikombinasikan dengan konten GoFood lewat karakter Bu Siska dan Mas Bro. Dari kombinasi ini sebenarnya sudah cukup memberi premis pesan makanan bayarnya mudah ya tinggal pakai GoPay. Ternyata bukan Gojek namanya kalau nggak nyeleneh.
Dan inilah untuk kali pertama saya melihat treatment storytelling semacam ini sebagai konten TVC. Dengan benang merah makanan, alur video dibagi menjadi dua dunia. Satu si pencipta dan dua si tercipta. Siapa sangka Gojek bisa bermain Tuhan di video promosi seperti ini. Dunia pertama menampilkan adegan normal pada part Mas Bro dan Bu Siska. Dunia kedua menampilkan adegan paralel yang dramatik, berelemen komedi, absurd sekaligus memperkenalkan fungsi produk. Meskipun tidak umum, konsep video ini berterima di masyarakat luas. Dari eksekusi yang clear, dialog-dialog yang jenaka dan tepat sasaran, membuat kompleksitas konsep ini lebur begitu halus untuk dinikmati. Apalagi ada sosok Bu Siska yang bisa menjadi jembatan banyak generasi ke dalam video. Sejujurnya, saya masih terkesima dengan iklan ini. Setelah tidak percaya kalau konsep surrealistik macam ini ternyata bisa dikomunikasikan dengan baik. Ini barangkali menandai kalau permainan storytelling yang surrealistik bisa menjadi tren ke depannya. Jadi saya simpulkan, ketiga video ini boleh jadi hampir tak memiliki kemiripan secara struktur cerita, atau berbeda dengan brand lain yang butuh waktu ekstra untuk menunjukkan bentuk dan kualitas produk. Gojek bisa menempuh jalan berbeda. Cukup mengambil core value, lalu diinterpretasikan sekreatif mungkin tanpa perlu menampilkan produknya secara utuh. Toh, di video Joe dan Jack, kita sebagai penonton sudah tahu isi layanan Gojek. Kita menikmati elemen komedinya dibanding informasi produknya. Di video Cerdikiawan, kita dihipnotis pada eksekusi kreatif atas pemaknaan konotatif tagline "Pasti ada jalan". Atau di video Gope Bu Siska, kita tahu Gope akan menyelesaikan semua masalah, tapi toh kita lebih peduli pada komedi absurd yang ada. Dengan menaruh prioritas menghibur di atas kepentingan edukasi produk itulah, Gojek telah menguasai hati kita.